Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, izin kembali mengajak teman-teman untuk berbincang-bincang atau ngobrol ya istilahnya. Kali ini tentang sebuah fenomena yang beberapa waktu yang lalu, bahkan barangkali sampai saat ini masih banyak menjadi perbincangan, yaitu tentang peristiwa pembunuhan 12 orang yang dilakukan oleh seorang pelaku tunggal, teman-teman, di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pelaku itu adalah seorang dukun palsu yang mengaku mampu menggandakan sejumlah uang. Ya, uang yang tadinya berapa itu dia mengaku bisa menggandakan, jumlahnya bisa menjadi berlipat ganda. Nah, dia pun menawarkan kemampuannya ini, ya, yang dikatakan sebagai kemampuannya ini untuk menggandakan uang. Menawarkan kepada orang-orang lain untuk menggunakan jasanya. Nah, tentu banyak orang yang menjadi tergiur, kan? Tergiur untuk menggunakan jasa dukun palsu ini yang bernama Mbah Tohari atau Mbah Slamet. Nah, sayangnya ketika orang-orang yang tergiur ini, yang percaya dengan omongan dari dukun palsu ini atau Mbah Slamet ini, ketika mereka datang, mereka menggunakan jasa dirinya, ternyata Mbah Slamet ini sudah menyiapkan sebuah skenario untuk menutup aksi penipuannya ini dengan sebuah cara yang keji, yaitu dengan membunuh para pasien-pasiennya atau orang-orang yang menjasanya. Waduh, sungguh keji. Sehingga Mbah Slamet ini akhirnya terungkap telah membunuh 12 orang yang mencoba menggunakan jasanya yang ternyata bohong belaka. Sungguh kasihan orang-orang ini yang sejatinya ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah, mendapatkan uang berlipat ganda dengan cara yang mudah, tanpa harus bekerja payah, tanpa harus bekerja keras. Tapi ternyata akhirnya dia malah kehilangan segalanya. Bukan hanya kehilangan modal uangnya, tapi juga ternyata akhirnya kehilangan nyawa. Sungguh mengenaskan. Sungguh mengenaskan. Kasihan orang-orang ini, dan sungguh biadab Mbah Slamet si dukun palsu itu. Kejadian ini tentu saja sangat memprihatinkan, dan kita semua berharap ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar di masa mendatang orang lebih berhati-hati dan tidak perlu terjadi lagi kejadian serupa. Walaupun kadang kita juga berpikir gimana ya, artinya sebenarnya kalau kita melihat peristiwa masa lalu ini, kan kejadian semacam ini kan juga sudah pernah terjadi, bahkan tidak satu dua kali terjadi. Ya sudah seringlah terjadi penipuan dengan modus mengganda uang. Juga sama, artinya sama-sama menimbulkan korban jiwa juga. Nah,
Artinya kenapa sekarang hari itu terjadi lagi? Kita seolah-olah menangkap bahwa masyarakat kita itu masih banyak yang tidak mau untuk belajar dari pengalaman yang sudah terjadi. Masih banyak yang tidak tidak mau belajar dari hal-hal yang sudah pernah terjadi. Nah, kalau masyarakat kita semuanya sudah belajar memahami, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari peristiwa yang sudah terjadi, saya kira kan kejadian semacam ini kan sudah tidak terulang lagi. Ya, modus penipuan khususnya tentang penggandaan uang ini kan sebenarnya tidak perlu terjadi lagi, tapi kenyataannya masih terjadi lagi. Sehingga kadang kita jadi ragu juga ya, apa ke depan hal semacam ini, setelah ini heboh yang semacam ini ya, peristiwa ini terbongkar, terbuat, tersebar ke seluruh penjuru Nusantara dan semua orang-orang menjadi tahu. Apakah ada jaminan ke depan hal semacam ini untuk tidak terjadi lagi? Kita kadang juga tidak sepenuhnya ya. Iya kan, karena ya itu karena kita membaca kadang masih juga masyarakat yang tidak pandai untuk mengambil hikmah dari sebuah pelajaran yang pernah terjadi. Dan ini memang kadang tidak gimana ya? Apakah karena begitu sulitnya kehidupan masyarakat kita atau bagaimana? Memang dalam banyak hal tentang penipuan ini kan begitu banyaknya modus-modus penipuan yang berkembang berjalan di tengah masyarakat. Dan itu terjadi dan terus terulang. Ya kan, dengan berbagai modusnya macam-macam itu kan terus saja terulang, walaupun sudah terungkap, tersiar dalam berbagai media tentang investasi bodong, ya kan, tentang penipuan lewat media sosial, lewat media komunikasi, itu kan sudah sering diketahui secara luas, sering tersiarkan secara luas, sehingga kiranya sulitlah kalau orang tidak mengetahui hal-hal itu pernah terjadi. Tapi yaitu saya lagi bahwa hal-hal yang sudah terjadi itu nampaknya kadang kurang menjadi pelajaran bagi kita sehingga terus terulang, sehingga yang senang mungkin para orang-orang jahat yang punya niat untuk memanfaatkan kondisi semacam ini terus dengan lancar menjalankan aksi-aksi penipuan. Itulah yang kadang perlu kita renungi. Kita tentu tidak ingin sebenarnya, tetap kita ingin itu semua terjadi. Oleh karena itu, para teman-teman semuanya, kita itu mempunyai sebuah setidaknya tiga hal yang insya Allah bisa membuat kita terhindar dari berbagai macam penipuan. Yang barangkali nanti juga bisa didiskusikan dengan teman-teman semuanya. Ini setidaknya menurut pendapat saya ada 3 hal yang bisa kita jadikan acuan dalam melindungi diri kita dari berbagai macam penipuan yang terus beroperasi di tengah masyarakat. Yang pertama, bangunlah mindset atau pola pikir yang rasional. Ya. Bagaimana penjelasannya? Mindset kita, pola pikir kita harus menghindari pola pikir yang instan. Kenapa orang-orang itu banyak yang menjadi korban penipuan? Biasanya karena mereka tergiur dengan janji-janji tawaran-tawaran tentang sebuah keuntungan
keuntungan besar tanpa harus bekerja keras, tanpa harus mau berproses. Hari ini tanam, besok dapat, dengan berlipat-lipat. Inilah yang saya kira juga menjadi faktor terbesar bahkan dari kejadian-kejadian penipuan yang ada. Banyak orang yang berpola pikir semacam itu. Pengennya cepat kaya, cepat dapat uang banyak, cepat berfoya-foya, cepat bisa menjalankan gaya hidup yang mewah tanpa mau berusaha payah, bekerja, berproses. Inilah yang kadang salah satu faktor utama buat orang mudah untuk tergelincir dalam penipuan. Orang-orang semacam ini, ya, ketika ada tawaran yang semacam itu, tawaran untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah dan cepat, nah ini banyak yang langsung tergiur, terbawa pada sebuah skenario penipuan. Oleh karena itu, marilah kita buang cara pikir semacam itu. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu harus berproses. Semuanya ada prosesnya. Ingin senang, ingin kaya, ingin harta benda yang melimpah, kita harus berjuang untuk mendapatkan. Jangan terbawa pada pola pikir instan untuk menempuhnya dengan cara-cara yang tidak benar, yang hanya akan berakhir pada penipuan yang sangat merugikan kita. Kemudian yang kedua adalah bila kita agar kita terhindar dari penipuan. Ketika kita mendapatkan tawaran-tawaran tentang cara mendapatkan sebuah keuntungan dengan cara yang mudah, kita harus berpikir logis juga. Berpikir logis, dianalisa dengan baik, jangan langsung tergiur saja. Sekali lagi, ketika kita mendapatkan tawaran untuk mendapatkan uang yang begitu mudah, ini harus kita analisa dengan logis. Kita lihat di zaman yang serba sulit ini, untuk bisa mendapatkan uang yang sedikit saja kadang tidak mungkin bisa diperoleh tanpa harus berjuang, tanpa harus bekerja, bahkan memeras tenaga dan keringat. Nah, ini kok ada tawaran yang begitu mudahnya, gamolnya dalam bahasa Jawa. Nah, ini kan sesuatu yang minimal mengandung sebuah pertanyaan. Apakah mungkin itu? Ada apa di balik itu semua? Betul kan? Inilah pasti ada sesuatu yang dipertanyakan di saat semuanya pada normalnya itu mendapat rezeki yang sedikit saja sulit. Ini ada tawaran untuk bisa mendapatkan sekian melimpah ruah dengan cara mudah tanpa bekerja dengan keras, tanpa proses yang yang panjang juga kadang. Kan sesuatu yang harus dipertanyakan, sehingga kita tidak begitu mudah saja untuk ikut dari bujukan-bujukan yang semacam itu. Inilah yang kedua, kita harus bisa mengkritisi sebuah informasi tentang tawaran-tawaran mendapatkan uang, harta benda dengan cara-cara yang tidak lazim. Itu harus dikritisi, jangan mengikut begitu saja. Yang ketiga adalah ketika kita mendapatkan info-info semacam itu, info untuk mendapat tawaran mendapatkan uang keuntungan dengan cara yang mudah itu, ya salah satu langkah yang bisa kita tempuh adalah banyak-banyak mencari klarifikasi,
menanyakan informasi-informasi yang lebih detail kepada mungkin yang bersangkutan yang berinfo itu atau orang-orang lain yang sekiranya bisa memberikan sebuah info yang valid. Nah, intinya harus cek and cross check terus ya sebelum kita memutuskan ikut atau tidak ya, kita harus benar-benar mencari info selengkap-lengkapnya, sevalid-validnya tentang tawaran-tawaran itu. Nah, ini sangat-sangat penting. Janganlah kita harus terbawa pada sebuah aksi penipuan hanya karena kita teledor. Begitu dapat info langsung ikut saja, yang tergiur saja tanpa berusaha untuk mengklirkan dulu ya, mengetahui info yang sedetail-detailnya dari informasi itu tentang kebenarannya ya, tentang kevalitannya. Nah, kalau kita ya sudah bisa melakukan setidaknya 3 hal tadi ya. Pertama, jangan berpikir instan. Yang kedua, menganalisa sebuah informasi dengan logis, jeli dan teliti. Dan yang ketiga, banyak-banyak mencari klarifikasi ya, dari info-info yang datang pada kita, khususnya tadi yang berpotensi mengandung sebuah penipuan. Nah, itulah teman-teman semuanya, semoga kejadian-kejadian penipuan yang masih saja marak terjadi di masyarakat ini jangan sampai terus terulang lagi. Janganlah kita menjadi korban-korban yang semacam itu. Dan yang lebih penting lagi, semoga korban penipuan yang sampai kehilangan nyawanya ini khususnya ya jangan sampai terjadi lagi. Inilah sebuah kejahatan-kejahatan yang sudah di luar batas kemanusiaan. Semoga masyarakat kita makin cerdas, juga makin sejahtera. Ya, semoga masyarakat kita makin sejahtera sehingga tidak ada lagi orang-orang yang menjadi gelap mata ya barangkali karena tekanan ekonomi sehingga harus terjebak dalam penipuan-penipuan yang semakin merugikan hidupnya. Demikian, semoga bermanfaat obrolan kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya untuk mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.